Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa ballagahu rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini kecuali mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari yang mubarakah ini kita masih sempat hadir di tempat ini, tentu dengan iman, tentu dengan keyakinan kita semua ingin beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita keistiqomahan dalam beribadah dan ketaatan kepadanya. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Maka ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepadanya, maka itu menunjukkan atas rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya jalan yang lurus, jalan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib hari ini tidak lupa mengingatkan kembali kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan amal-amal soleh dan kebajikan, karena kita yakin itu akan menjadi teman setia kita. Ketakwaan, keimanan dan amal soleh kita akan menjadi bekal terbaik kita. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau berbekal diri, dan bekal diri yang terbaik tidak ada yang lain kecuali ketakwaan. Kata berbekal diri di sini adalah rentetan dari ayat-ayat haji, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji maka hendaklah dia berbekal, baik perbekalan secara fisik maupun non fisik. Tetapi kata Allah di akhir ayat itu, hendaklah engkau berbekal, dan bekal yang terbaik ketika engkau melaksanakan ibadah haji adalah ketakwaan. Fattaquni ya ulil albab. Wahai orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah engkau bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Takwa secara sederhana bisa kita maknai dipigoi sininna anu nasurange pun Allah taala, dan dia dininiri sininna anu napesangkange pun Allah taala. Kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan juga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika hal itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, atau orang-orang yang telah bertakwa dan berbekal diri untuk menuju perjalanan-perjalanan berikutnya. Bukankah perjalanan dunia ini adalah salah satu tahapan di antara perjalanan-perjalanan yang akan dilalui oleh umat manusia sampai hari akhirat kemudian? Maka sepantasnya lah Allah mengingatkan kita agar supaya kita berbekal demi untuk perjalanan-perjalanan berikutnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Zulqa'dah. Capakna ula Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana satu bulan di mana saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mendapatkan panggilan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin membahas satu surah yang terpendek dari Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Ya, lebih pendek daripada surah Wal Asri, Al-Asr. Wal Asri juga pendek, ayatnya juga 3, sama dengan Al-Kautsar. Tetapi jumlah kata yang ada di dalamnya lebih banyak dibandingkan dengan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini atau biasa juga disebut dengan surah An-Nahr. Menurut para ulama, surah ini turun atau asbabun nuzulnya adalah satu ketika sahabat Nabi Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia mengatakan bahwa satu ketika kami berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau terlena sejenak. Kemudian beliau tersadar, kemudian bersabda, telah diturunkan kepadaku satu surah. Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Diartikan dengan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau melaksanakan salat demi Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para pembenci mula itulah yang abtar atau yang terputus. Dilihat dari asbabun nuzulnya, maka para ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini atau surah ini dianggap sebagai surah Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah di awal-awal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan alasan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bukankah Anas bin Malik itu nanti masuk Islam setelah awal-awal hijrah, setelah berhijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah? Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa karena keistimewaan daripada surah Al-Kautsar ini, ada yang berpendapat bahwa dia turun 2 kali. Dia turun 1 kali di Mekah, kemudian dia turun 1 kali di Madinah, dengan alasan bahwa inna syani'aka huwal abtar. Pada ujung ayat, pada ujung surah dikatakan bahwa pembencimu itulah yang terputus Muhammad. Mengapa? Karena para pembenci Nabi justru lebih banyak ketika Nabi mendakwahkan Islam ketika berada di kota Mekah. Sehingga kalau kita lihat tema surah ini sesungguhnya adalah Al-Kautsar dan juga sebagai An-Nahr, yaitu membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan An-Nahr atau kurban. Ya, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama ini sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna a'tainaka. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad. A'tainaka, kanya ini adalah Muhammad. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini dalam bahasa Arab berasal dari kata kasirun, artinya banyak. Banyak dari sisi bilangannya maupun banyak dari sisi mutunya. Ya, sehingga dalam beberapa penafsiran ada yang mengatakan bahwa kata Al-Kautsar ini pertama maknanya adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian makna yang kedua, kata Al-Kautsar juga
dijelaskan oleh Nabi pada hadis yang lain bahwa kata Kausar adalah telaga atau sungai yang ada di hari akhirat nanti, atau telaga yang ada di surga, di mana umat Nabi Muhammad SAW akan meminumnya, dan setelah dia meminumnya maka dia tidak lagi akan mendapatkan dahaga, tidak akan lagi mendapatkan kehausan. Ya, kemudian makna yang ketiga, kata Al-Kausar juga bermakna kami telah banyak memberikan kepadamu Muhammad keturunan, banyak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui jalur anaknya Fatimah dan cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Itu banyak sekali, ya. Jadi inilah makna Al-Kausar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kami telah memberi engkau banyak nikmat. Allah akan memberimu nanti telaga, sungai di surga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan yang banyak. Ya, sehingga pada akhir ayat dia katakan, pembencimulah yang terputus, artinya terputus keturunannya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ya, hendaklah engkau salat demi Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban. Maka menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abbas mengatakan bahwa kata fasalli itu adalah bermakna secara umum salatlah, tetapi juga kata fasalli ini bermakna salatlah, melaksanakan salat Idul Adha, wanhar, dan sesudahnya hendaklah engkau berkurban. Quraisy Shihab juga memberikan penafsiran bahwa kata fasalli li rabbika wanhar adalah juga bermakna menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha, sehingga Idul Adha biasa juga diistilahkan dengan Idul Nahr, ya, hari raya kita kembali berkurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surah ini juga menjadi pengingat bagi kita. Ya, kita yang tidak datang, kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, bukan berarti kita tidak mendapatkan keistimewaan amalan yang istimewa, tetapi juga Allah memberi kita kesempatan untuk beribadah, mendapatkan keistimewaan pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa pada hari raya Idul Adha, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan ketika engkau telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian engkau berkurban. Di dalam ayat Al-Quran juga dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Daging dan darahnya itu sekali lagi tidak akan sampai kepada Allah. Tania darana tanda daging letu di Allah taala. Tetapi yang sampai yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Artinya orang-orang yang berkurban itu ketika dia menjalankan ketaatan demi Allah Subhanahu wa taala semata, maka itulah yang sampai adalah ketaatan dan ketakwaannya. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah menundukkannya bagimu, litukabbirullah, agar engkau membesarkan dan mengagungkan Allah, ala ma hadakum, terhadap apa yang menjadi petunjuk kepadamu, wa basyiril muhsinin, dan gembirakanlah, kabarkanlah kepada orang-orang yang telah berkurban, kabarkanlah kepada orang-orang yang telah berbuat baik bahwa pahalanya sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kecaman, memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki karunia yang banyak. Ega pahadali nada dene kena karobah. Maka dia Nabi ta man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nigi-nigi engka asa genangar di sesena. Dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak pernah berkurban. Dia kena karobah. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, janganlah engkau mendekati tempat-tempat salat kami.
Begitu bencinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya ini? Sekali lagi, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itulah ada ulama yang memberikan penafsiran mengapa hari raya Idul Kurban bukan hanya pada hari tanggal 10 Zulhijjah, tetapi kita masih diberi kesempatan pada hari tasyrik tanggal 11 Zulhijjah, 12 sampai 13. Itu artinya mungkin di antara hamba Allah masih ada yang berpikir-pikir pada tanggal 10 maka roba kagak yare gede, maka masih diberi kesempatan esoknya tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Inilah para ulama menjadi salah satu hikmah bagi orang-orang yang ingin berkurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu lah Muhammad. Ya, orang-orang yang membenci Nabi banyak sekali. Ya, di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ajaran Islam ini, terutama ketika Nabi berada di Mekah, banyak sekali yang mengutuk dan menyakiti Nabi, sehingga turunlah ayat ini bahwa sesungguhnya pembencimu itulah yang terputus dari nikmat Allah, terputus keturunan mereka, terputus dari syafaat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Asy-Syaikh Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya memberikan penafsiran bahwa inna syani'aka huwal abtar ini adalah yang dimaksud bukanlah sosok Nabi yang dibenci, tetapi yang dibenci sesungguhnya adalah ajaran Nabi yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Quraisy Syuhab juga memberikan penafsiran inna syani'aka huwal abtar, bahwa ayat ini juga sekaligus menjadi ancaman bagi orang yang membenci Nabi secara pribadi maupun secara kedudukan. Oleh karena itu, surah Al-Kautsar ini Allah ingin mengingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita mensyukurinya. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah melaksanakan satu ibadah yang sangat-sangat istimewa, adalah ibadah kurban yang dikerjakan setelah kita melaksanakan salat Idul Adha. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kata seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, dia pernah berkata bahwa bisa jadi saudara kita itu wukuf di Arafah, saudara-saudara kita akan bermalam di Mina atau bermalam di Musdalifah, ya, atau mereka berkurban. Bukan berarti kita yang tidak berada di Mekah untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Kata Fudail bin Iyad, kita juga sesungguhnya mampu melaksanakan haji. Mengapa? Karena ibadah haji sesungguhnya adalah bermakna menuju kepada Allah. Haji bermakna berhenti dari segala dosa dan kekhilafan. Haji juga bermakna sebagai bukti atas ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Fudail bin Iyad pernah berkata, wa man lam yastati al-wuqufu bi Arafah, barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, falyaqif 'inda hududillahi alladhi arafahu, maka hendaklah dia berhenti, hendaklah dia berdiri untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan kepadanya dan yang telah dia ketahui. Wa man lam yastati al-mabit bi Musdalifah, barang siapa yang tidak mampu bermalam di Musdalifah, ya, falyabit ala ta'atillahi liyuqarribahu, maka hendaklah dia bermalam, dia menetap diri atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Wa man lam yaqdir ala zabhi hadiyatan bimina falyazbah hawahu liyablugha fihi almuna, barang siapa yang tidak bisa menyembelih haji, ya, tidak bisa menyembelih kurban ketika dia berhaji, maka hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya. Apa maksudnya menyembelih hawa nafsunya? Dia mampu menahan dan mengontrol
hawa nafsunya sehingga tercapailah cita-citanya. Wa man lam yastati al-wusulu lil bait, barang siapa yang tidak mampu sampai kepada Baitullah, falyaqsid rabbal bait, yakinlah ketika dia menuju kepada pemilik Tuhan, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, maka sesungguhnya ketika dia mendekat kepada Allah, maka dia lebih dekat daripada urat lehernya. Apa maknanya ini? Hakikat ibadah haji sesungguhnya menurut Fudail bin Iyad tidak ada yang lain, adalah rangkaian ibadah yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah dan juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.